Halo teman-teman semua, pada saat ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang perilaku produsen ya, tentang producer behavior, tetapi chapternya berjudul The Production Process, the Behavior of Profit Maximizing Firms. Nah, cuman perlu ditekankan bahwa di chapter ini kita belum bicara tentang kondisi apa yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk mencapai profit maksimum, belum ya. Tetapi kita hanya bicara tentang perilakunya dia dalam memaksimisasi profit. Oke, jadi kita lebih bicara tentang bagaimana mencari profit ya dari kondisi yang ada, bukan mencari maksimum profitnya ya, kondisi maksimum profitnya enggak. Oke, nah eh, subbab yang pertama itu terkait perilaku maksimisasi profit oleh perusahaan. Jadi saya mungkin akan mereview ya bahwa ekonomi mikro mempelajari tiga hal, tiga cabang yaitu perilaku konsumen, produsen, dan tentang pasar. Oke, nah, kita sudah tuntas di perilaku konsumen. Ya, kita tahu bahwa konsumen itu berusaha untuk memaksimumkan kepuasan utilitas. Dan kita juga udah belajar bahwa pada saat utilitas maksimum, pada dasarnya juga mereka mengeluarkan expenditure yang minimum atau pengeluaran yang minimum seperti itu. Nah, sekarang di produsen, goals-nya itu adalah memaksimumkan profit. Nah, nanti mereka bisa melakukan dua cara ya. Pertama, mereka apa namanya mainnya di produktivitas. Jadi apakah tapi secara bersama nanti produktivitas itu berkaitan dengan biaya yang jadi semakin produktif semakin efisien juga biaya biaya per unitnya seperti itu ya. Jadi ada kaitan antara produk dan biaya. Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika perusahaan itu membuat keputusan ya dalam memproduksi. Yang pertama, berapa banyak output yang akan disuplai ya. Saya ingatkan lagi perusahaan itu sebagai supply. Lalu bagaimana cara outputnya diproduksinya, teknologi yang akan dipakai ini nanti di subbab selanjutnya akan dibahas bagaimana kombinasi teknologi yang akan menghasilkan produksi yang paling optimal. Lalu berapa banyak input yang perlu diminta oleh perusahaan. Oke, jadi kan misalnya nih ada perusahaan ingin memproduksi, taruhlah dia itu ingin memproduksi handphone ya. Bagaimana cara memproduksi handphone? Nah, mungkin dia perlu capital sekian, labor sekian. Nah, terus berapa banyak input yang harus digunakan? Oke, dia tahu harus ada labor yang ahli dalam teknologi, ada labor yang ahli dalam apalah ya saat menyusun handphone itu. Nah, dia harus tahu berapa banyak input yang perlu dipekerjakan, lalu capitalnya dialokasikan kemana saja ya. Dan kita perlu mengetahui bahwa selama kita masih mempelajari chapter-chapter awal, belum masuk ke pasar persaingan tidak sempurna, maka pada dasarnya sebenarnya kita memfokuskan bahwa produksi itu berada dalam persaingan sempurna ya. Jadi sebuah perusahaan itu berada dalam pasar persaingan sempurna di mana salah satu ciri perusahaan persaingan sempurna itu adalah produknya itu sama. Seperti itu. Oke. Nah, saya rasa sebenarnya teman-teman udah pada tahu ya bahwa rumus profit itu adalah total revenue dikurang total cost. Jadi selisih antara revenue dan cost di mana revenue itu diperoleh dari penjualan produk ya. Jadi rumusnya untuk total revenue itu adalah price dikali quantity. Misalnya teman-teman jualan suatu barang harganya $5, lalu yang berhasil terjual $5 per unit, yang berhasil terjual 100 unit, berarti tinggal 5 unit $5 kali 100 unit, berarti penerimaan teman-teman 500. Nah, tapi ingat, seringkali orang cuma lihatnya oh dari unsur penerimaan aja, ya. Seolah-olah untuk membandingkan kondisi dari masing-masing penjual dilihatnya dari penerimaan aja. Bisa aja penerimaan gede karena outputnya lebih banyak, tapi ingat ada biaya juga kan. Nah, profit itu adalah selisih antara penerimaan dan biaya. Jadi keuntungan itu bukan penerimaan saja, tapi dikurangi dengan biaya. Dan di chapter ini biaya itu nggak cuma, oh ya biaya memproduksinya misalnya berapa. Nah, sekarang kita akan mengenal total cost yang lebih rumit ya, di mana terdapat out of pocket cost. Out of pocket cost ini yang udah kita pelajari ya, yaitu explicit cost, biaya eksplisit. Biaya yang sangat jelas ya, misalnya kalau teman-teman ingin memproduksi makanan ya, misalnya martabak ya berarti input dari martabaknya itu udah jelas ya accounting cost-nya. Nah, tetapi ada opportunity cost atau implicit cost yang nanti kita kaitkan dengan capital sebenarnya. Oke. Okay. Nah, ini yang membedakan antara jadi accounting cost itu biaya yang apa? Biaya yang eksplisit aja yang terlihat jelas, sedangkan economic cost itu adalah accounting cost ditambah opportunity cost. Nah, opportunity cost ini yang hanya dipelajari oleh ekonom. Maksudnya hanya yang dipertimbangkan oleh ekonom itu adalah ada opportunity cost-nya di sini. Oke. Okay.
Nah, economic cost itu penjumlahan antara accounting dengan opportunity cost. Nah, nanti kita akan belajar contoh melihat opportunity cost itu seperti apa. Nah, dalam dalam pembahasan chapter ini kita mengenal yang dimaksud dengan profit. Jadi kalau kita menyinggung profit itu adalah economic profit ya. Jadi profit itu total revenue kurang total cost, betul, tetapi ingat total cost-nya itu adalah economic cost. Di mana economic cost adalah accounting ditambah opportunity. Jadi TR dikurang accounting cost misalnya ya, dikurang dengan opportunity cost seperti itu. Oke. Nah, itu terkait dengan profit. Saya belum membahas profit maksimum itu kapan ya. Belum sampai situ. Nah, terus kita juga sekarang akan membedakan antara pilihan jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi kan saya sempat menyinggung ya di ekonomi mikro kita nanti akan membagi dua skala waktu, terutama untuk produksi ya. Kalau consumer behavior nggak terlalu mengaruh jangka pendek jangka panjangnya hampir nggak ada perubahan tertentu ya. Ciri khasnya itu lebih banyak di segi produsen atau dari pasar. Jadi apa yang membedakan jangka pendek dan jangka panjang? Nah, sebenarnya akan dijelaskan sih di chapter selanjutnya. Di chapter selanjutnya itu ada short run cost sama long run cost. Tetapi di sini kita akan belajar dulu apa yang membedakan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangan berpikir jangka pendek dan jangka panjang ini masalah berapa lama waktu ya. Seperti kalau di akuntansi misalnya membedakan antara equipment dengan supply gitu ya. Saya lupa mana yang pokoknya yang dia itu bisa setahun dan lebih dari setahun. Jadi kita membagi short run setahun, long run di atas tahun. Itu bukan seperti itu. Tetapi ini lebih bicara tentang sebuah keadaan. Nah, simpelnya adalah jangka pendek itu berarti kondisi di mana sebenarnya sebuah perusahaan itu memiliki keterbatasan. Sedangkan kalau di jangka panjang, keterbatasan yang ada di jangka pendek itu sudah hilang. Seperti itu. Jadi apa yang membuat ketika dia terbatas apa impact-nya? Impact-nya adalah pilihannya berbeda dengan di jangka panjang. Oke? Okay? Nah, kita mesti tahu bahwa di jangka pendek ada yang namanya fixed scale ya. Jadi skala produksi itu ya fix menggunakan fixed factor. Ada fixed faktornya yaitu capital. Oke? Okay? Jadi kalau di jangka pendek capital itu tidak bisa berubah atau skala produksi itu nggak bisa berubah. Maka konsekuensinya apa? Perusahaan itu tidak bisa masuk ataupun keluar dari industri. Dia tidak bisa belum melakukan ekspansi tapi juga belum bisa keluar dari industri. Nah, mungkin teman-teman bertanya loh, bagaimana kalau di jangka pendek dia udah rugi parah? Nah, nanti di chapter selanjutnya kita akan belajar dia nggak keluar dari industri, dia tetap ada di industri. Tapi kalaupun untung belum bisa ekspansi karena keterbatasan capital. Nanti juga ada clue-nya nih, keterbatasan capital tuh apa kerugiannya. Di chapter selanjutnya akan kita bahas. Tapi yang penting teman-teman tahu di jangka pendek intinya ada fixed factor. Intinya skala operasi produksi itu tidak bisa bertambah. Nah, tapi teman-teman jangan menyederhanakan, oh berarti kalau di short run itu kan capital fix ya. Berarti kalau labor bertambah itu kaitannya sama jangka pendek. Nah, belum tentu. Nanti kita akan lihat langsung ke soalnya, Mbak. Ya, ada kasus di mana kan kita tahu ya inputnya ada capital sama labor. Nah, seringkali banyak orang salah ya mikirnya kalau capital berubah berarti itu kaitannya jangka panjang, labor berubah tuh jangka pendek. Seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan nggak semudah itu. Tapi yang penting teman-teman paham dulu bahwa kalau jangka pendek itu skala operasi produksinya masih sama dan capitalnya masih fix. Itu dulu yang dipegang ya. Kalau di jangka panjang itu nggak ada fix faktor dan perusahaan itu bisa masuk ataupun keluar sesukanya dia. Nah, di chapter selanjutnya kita akan bahas apa yang membuat perusahaan itu masuk, ekspansi ataupun keluar dari sebuah industri. Nah, tetapi basis dari pilihan mereka memproduksi tadi ya harga outputnya. Oke, dia mau jual berapa? Nah, terus habis itu teknologi yang tersedia gimana sama harga input. Oke. Jadi optimal method of production itu adalah metode produksi yang meminimisasi biaya dari sebuah level output yang ditentukan. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya. Pertama, menentukan harga output itu akan berpengaruh terhadap total penerimaan karena kita tadi tahu ya total penerimaan itu adalah P kali Q di mana P itu adalah harga output, Q adalah kuantitas yang terjual. Jadi harga yang kita tentukan untuk masing-masing output barang itu menentukan kita bakal terima berapa. Oke. Nah, tetapi total cost-nya dan optimal method of production, nah, makanya nanti di chapter selanjutnya kita bicara tentang cost karena price of output ini kan P kali Q. Jadi bisa dibilang kayak ini tuh tergantung dari si permintaannya gitu. Kalau misalnya harga outputnya sama tapi permintaannya lebih banyak, berarti kan penerimaan lebih banyak karena lebih banyak barang terjual, oke? Jadi sebenarnya ini bisa dibilang kalau di pasar persaingan sempurna ini sifatnya given atau tergantung dari si demand-nya. Nah, berarti sebagai kan demand-nya itu adalah consumer atau household-nya kan.
Jadi kalau pola pikirnya kayak Senver gitu, karena kita belajar dulu household, baru si firmnya kita pelajari sekarang. Apa si produsernya dulu baru firm. Tapi kalau nanti teman-teman baca MenQ, household itu belakangan ya, produser dulu yang dipelajari. Ya itu nggak terlalu masalah. Yang penting buku ekonomi mikro yang bagus itu adalah ketika dia bisa membahas tiga hal ya, consumer, producer, dan market. Oke. Dan biasanya terbesar itu materi di market sebenarnya ya. Nah, jadi kan pertama kita udah belajar demand itu household ya. Itu yang kita pelajari di chapter sebelumnya terkait dengan utility. Ya, itu nanti juga akan menentukan berapa kuantitas yang diminta dan itu akan menentukan total revenue-nya perusahaan. Ya. Nah, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Yang bisa dikontrol sama dia itu apa? Kalau demand kan itu sesuai dengan preferensi masyarakat kan. Kalau masyarakat tiba-tiba prefer dengan suatu barang, ya berarti penerimaan dia bisa meningkat sekalipun harga itu nggak dinaikin. Nah, tetapi apa yang bisa dia kontrol? Yang bisa dia kontrol itu adalah teknik produksinya, input produksinya, dan itu akan menentukan total cost-nya dia dan optimal method of production. Jadi kondisi optimalnya adalah ketika memproduksi dengan biaya yang minimum. Itu nanti akan kita bahas di chapter selanjutnya ya. Goals-nya adalah minimisasi biaya. Sehingga kalau dia mencapai profit maksimum sebenarnya ya, dalam konsep persaingan sempurna sebenarnya itu total revenue. Kenapa dibilang total revenue aja ya? Karena kan tergantung dari kondisi pasar. Dikurang total cost with optimal method. Karena ini asumsinya adalah perusahaan itu mencapai kondisi yang optimal gitu. Jadi tidak ada pemborosan yang tidak berarti dan lain sebagainya. Itu sih. Kenapa di sini tuh dibilang total profit adalah total revenue dikurang total cost with optimal method. Oke? Seperti itu dulu. Nah, nanti di video selanjutnya akan dibahas contoh soal ya berkaitan dengan subbab ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.